Oke, happy cuan untuk Anda para holder Astra Internasional yang pada kemarin ada pembagian ya, pembayaran dividen interim untuk tahun buku 2024 dengan Rp98 per lembar saham. Dan yang menariknya di sini, di saat pembayaran dividen justru harganya koreksi. Nah, ini kan sebenarnya suatu hal yang bagus, walaupun mungkin bagi sebagian orang justru kurang menarik ya, apalagi mereka para pemburu capital gain. Tetapi bagi Anda, investor-investor yang fokus pada dividen, sebenarnya justru ini adalah momentum yang pas di saat Anda dapat dana segar. Ini dana segar ya, bukan dana hasil jual beli sesama investor, tetapi dana segar masuk untuk Anda. Ya, kemarin ya 31 Oktober ya Anda dapat kesempatan untuk masuk lagi, menunggu untuk Astra nanti ini akan membagikan dividen finalnya. Kalau kita lihat histori pembagian dividennya di bulan Mei ya, ada di bulan Mei tahun kemarin, di bulan Mei, kemudian tahun sebelumnya Mei juga, April, bahkan pernah April ya. Ya, ini April, Mei, ya kurang lebih lah di April atau Mei. Kalaupun di bulan Mei berarti ya hitung-hitungannya 7 bulan lagi lah. 7 bulan lagi dari sekarang Anda akan mendapat dividen final, dengan catatan kalau lihat perbandingan tahun kemarin untuk dividen interimnya 98, dividen finalnya 421 ya. Maka kalau kita melihat dari kinerjanya untuk tahun buku 2024 ini terpantau di sini secara annualized-nya naik ya. Ini masih naik kisaran 2% dari tahun sebelumnya. Nah, tentu dengan ada kemungkinan kuartal 4 Astra Internasional ini akan membaik ya di kuartal 4-nya, karena melihat pertumbuhan kinerja yang cukup bagus untuk Astra di kuartal 3 ini, maka berpotensi untuk dividen yield-nya ini masih bisa naik lagi. Dari yang kemarin dividen finalnya 421, ini bisa berpotensi ini naik, bahkan mungkin bisa mencapai 450. Nah, kalau dengan harga sekarang kemudian membagikan dividen finalnya 450, masih ada potensi Anda untuk dapat dividen 8-9% dalam waktu 7 bulan. Nah, tentu dengan momentum-momentum yang bagus, ya berharap untuk tahun ke depan ini akan lebih baik lagi situasinya, ya pasti Astra akan secara harganya akan terdongkrak. Jadi untuk kinerjanya bisa teman-teman pantau, baik secara key on key-nya maupun quarter year on year-nya, terpantau Astra mengalami peningkatan. Mari kita bahas untuk kinerjanya ya. Stockbit Sekuritas sudah memberikan rincian untuk kinerja dari Astra ini. Bisa Anda lihat di sini, untuk laba bersih ini naik 21% secara year on year dan 19% secara quarter on quarternya. Nah, tentu hasil ini membuat laba bersih selama 9 bulan untuk Astra Internasional menjadi 25,9 triliun, atau ini naik kisaran 1% secara year on year. Nah, ini memang disebut melampaui ekspektasi karena sudah mencapai 84% dari estimasi full year tahun 2024 secara konsensusnya. Ini yang disebut dengan kinerja yang membaik. Karena apa? Kan kalau 3 kuartal kan itu dibagi berarti 100%-nya berarti sudah 75% ya. 75% kinerjanya dan sudah menghasilkan 84% dari estimasi ya. Sudah menghasilkan 84% dari estimasi. Artinya ini sudah naik 9% dari estimasi. Nah, ini menandakan kinerja Astra ini membaik di kuartal 3 2024, dan ini jika berlanjut di kuartal 4, besar kemungkinan masuk tahun 2025 nanti Astra ini akan terdongkrak dengan potensi dividen yang masih cukup besar, ada di kisaran 8-9% untuk dividen finalnya. Jadi memang beruntung ya Anda yang kemarin kan sebelum bahkan menjelang Kumdet, kalau saya tidak salah saya sempat membuat video tentang Astra. Ya tentu masih sangat menarik, langsung ambil uang yang pasti 2% lebih ya, 2% lebih kalau Anda sudah ambil, kemudian
harga terakhir ini turun, Anda reinvest lagi untuk kemudian dapat lagi, masih dapat sekitaran 8-9%. Bukankah hanya dalam hitungan 7-8 bulan Anda sudah dapat kisaran 10-11% dari dividennya? Nah, inilah keuntungan ketika kita membeli saham yang notabene memang saham yang bagus, saham yang aman, sekalipun diterpa dengan berbagai sentimen. Ya, kita tahu untuk Astra ini kan di sepanjang 2023-2024 itu ada berbagai sentimen-sentimen negatif. Ya, itu suatu hal yang wajar karena kan Astra punya diversifikasi bisnis yang cukup luas. Jadi satu saja datang misalnya dari otomotif, ya itu sudah menjadi sentimen negatif. Padahal ketika berbicara otomotif sebenarnya bukan cuma berbicara mobil, tetapi juga ada motor. Jadi kalau sentimennya di mobil, ya kan ada motor, ada spare part-nya. Begitu juga sebaliknya, kalau sentimen negatifnya di motor, ada juga mobil dan spare part-nya. Belum lagi ada segmen-segmen bisnis yang lainnya, ada pertambangan, ada alat berat. Nah, kalau pun sentimen negatif di situ kan juga akan tertutupi dengan yang lainnya. Nah, ini yang sebenarnya perlu teman-teman pahami, bahwa Astra ini kan secara diversifikasi bisnisnya itu cukup bagus ya, cukup bagus. Bahkan bagi saya masih boleh dibilang sebagian besar itu terintegrasi, artinya terkait satu dengan yang lainnya. Pertambangan, Astra punya bisnis pertambangan. Dengan dia menjual alat berat, tentu ini juga akan lebih mempermudah ya Astra dibandingkan dengan mereka yang masih harus membeli di perusahaan-perusahaan lain untuk kebutuhan alat beratnya. Nah, kalau Astra kan sudah punya alat beratnya. Jadi selain alat beratnya dia jual, dan memang itu juga menjadi salah satu segmen bisnis utama Astra, juga dia bisa pergunakan untuk perusahaan-perusahaannya sendiri. Ini akan jauh lebih mempermudah Astra ya dalam hal pengadaan alat-alat beratnya. Begitu juga dengan Astra juga punya segmen bisnis finansial. Jadi di situ akan membuat secara keuangan di berbagai perusahaannya semua bisa terintegrasi. Ya, agribisnisnya juga ada. Jadi ya inilah menariknya untuk Astra, sehingga untuk laba bersihnya ini masih terus terdongkrak. Apalagi kemarin beberapa kali saya sudah beritakan untuk UNTR di tahun 2024 ini menggunakan capex yang cukup besar, dan itu diprediksi akan mendatangkan hasil yang maksimal di 2024 sampai 2025 nanti. Bahkan bisa sampai seterusnya ya, tergantung bagaimana manajemen ini memaksimalkan dana yang sudah mereka pakai di tahun 2024 ini yang cukup besar. Dan mungkin untuk UNTR nanti akan coba saya ulas di video-video yang lain. Nah, di sini dikatakan meskipun laba bersih turut terbantu oleh keuntungan kurs, oh iya ada keuntungan kurs ya, dan pendapatan lain-lain yang secara total mencapai 1,7 triliun rupiah, Astra International tetap mencatatkan kinerja operasional yang solid, di mana laba usaha pada kuartal 3 2024 naiknya 10,9 triliun rupiah, atau secara year on year-nya dia naik 12%, dan secara quarter on quarter-nya dia naik 2%. Sehingga laba usaha selama 9 bulan menjadi 31,8 triliun, naik 2% secara year on year, dan setara 80% dari estimasi full year 2024 ya. Dari estimasinya dia sudah capai 80%, baru dari 75% kinerjanya di tahun 2024 ini. Artinya di kuartal 4 nanti untuk dia mencapai estimasi kan sudah tidak terlalu berat. Yang seharusnya dia masih harus capai dalam satu kuartal itu 25%, sekarang dia harus hanya tinggal capai 20%. Nah, apalagi kalau kuartal 4 nanti bisa lebih baik atau setidaknya lah sama dengan kuartal 3 ini, maka pastikan ini akan melampaui, bukan cuma capai 100%, tetapi bisa capai 110%. Nah, kalau itu terjadi ya happy cuan lagi untuk Anda para dividen investor, yang kalau laba bersihnya tambah naik lagi ya pasti untuk dividennya juga akan tambah naik lagi di tahun buku 2024 ini. Kinerja operasional yang positif ini utamanya didorong oleh, pertama, segmen pertambangan
konstruksi, dan energi di bawah anak usaha United Tractor (UNTR), dan yang kedua segmen jasa keuangan ya. Untuk segmen jasa keuangan ini Astra ini cukup bagus ya, sekalipun mungkin pendapatannya tidak sebesar di pertambangan, alat berat, dan juga otomotif, tetapi dia tetap menjadi salah satu segmen penunjang. Selain melengkapi diversifikasi bisnis dari Astra, di jasa keuangan ini dia juga menjadi salah satu penunjang karena peningkatannya cukup tinggi. Laba usaha dari segmen jasa keuangan tumbuh menjadi 2,2 triliun rupiah atau naik 5% secara year on year dan 1% secara quarter on quarter pada Q3 2024, sehingga laba usaha segmen jasa keuangan ini naik ya 10% secara year on year menjadi 6,6 triliun rupiah selama 9 bulan di tahun 2024. Nah, untuk manajemen Astra menyebut bahwa pertumbuhan segmen ini terjadi seiring kenaikan 9% secara year on year pada pembiayaan konsumen, terutama pada pembiayaan motor, di mana kinerja segmen motor yang solid juga terlihat dari laba bersih PT Astra Honda Motor (AHM) yang tumbuh menjadi 3 triliun rupiah pada kuartal 3 2024. Ini tumbuh 17% secara year on year dan tumbuh 24% secara Q on Q. Jadi memang ya teman-teman, sekalipun untuk di otomotif penjualan mobil diberitakan beberapa bulan ini kurang baik ya, tidak sebaik tahun sebelumnya, namun di motor bisa lihat masih tumbuh, bahkan untuk year on year-nya tumbuh 17%. Nah, ini didorong sepenuhnya oleh pertumbuhan volume penjualan motor yang naik 17% secara year on year, 25% secara quarter on quarter. Nah, berkat kuatnya laba bersih AHM, bagian laba dari entitas asosiasi dan JV Astra ini naik ke level 2,7 triliun rupiah. Nah, sementara itu untuk segmen mobil mencatatkan kinerja yang lemah akibat lesunya volume penjualan. Ya, seperti itu. Tidak mungkin juga kan setiap tahun terus mengalami peningkatan, apalagi untuk Astra yang memang perusahaan yang sudah cukup tua, sudah mapan ini, ya tentu ya inilah keunggulannya ketika salah satu segmen bisnisnya menurun masih ditopang dengan segmen bisnis yang lain. Nah, itulah untuk Astra ini. Yang menjadi kesimpulannya, dengan kinerja yang melampaui ekspektasi, diperkirakan bahwa konsensus akan meningkatkan estimasi laba bersih Astra Internasional untuk full year 2024, terutama pada segmen UNTR, mengingat tidak adanya peningkatan estimasi kinerja Astra Internasional dari konsensus dalam 3 bulan terakhir. Untuk kinerja Astra di kuartal 3 2024 ini ya kemungkinan akan direspon positif secara signifikan oleh market. Oke, sobat investor, ya kita sudah membahas setidaknya kinerja Astra Internasional di kuartal 3 2024 ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Tentu Anda masih tetap punya tugas untuk menganalisa lagi berkaitan dengan valuasinya. Karena tadi kan kita fokus pada kinerja dari Astra Internasional, sedangkan ya tentu Anda bisa menganalisa lebih jauh lagi berkaitan dengan prospeknya ke depan seperti apa, dan juga Anda bisa mengecek untuk valuasi sekarang ini apakah masih sangat layak untuk masuk ataukah mungkin wait and see dulu dan lain sebagainya. Semua kembali kepada keputusan Anda. Silakan Anda melakukan analisa mandiri untuk menemukan keyakinan. Tidak ada rekomendasi, semua kembali pada keputusan Anda. Tetap semangat investasi. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.